Jadi aku bilang kan, minta tolong apa bang? Jadi gini deh, bisa nggak adek balaskan deh? Balas caranya gimana bang? Kan itu ada tanya jawab di sini. Disuruh aku bang untuk injak Bible mereka, kan begitu, untuk injak Bible mereka. Aku terkejut bang pada waktu itu. Nah, kenapa harus gitu bang? Kenapa harus saya kan gitu? Jadi dia bilang sebenarnya deh abang kita udah tunjuk beberapa orang sebelum kamu, tapi mereka nggak ada yang mau, nggak ada yang berani kan itu. Nah, sekarang harapan abang dan teman-teman di API itu kan, cuma ada 2 orang, kamu sama Blender. Jadi mereka itu targetnya, harapan mereka kata dia waktu itu cuma ada saya dengan Blender, itu targetnya. Jadi ya udah Blender aja lah bang, nggak usah saya bilang gitu. Nah ada sedikit masalah dengan Blender, apa itu? Kalau Blender kan nggak berani on cam dia, gitu bang. Nah kalau kamu kan berani, dan selama ini saya perhatikan juga lab Ade itu orangnya tegas, berani, ngambil resiko apapun. Nah dari situlah bang kan, aku itu termenung sambil mikir, waduh, maaf bang bukan apa-apa, aku belum bisa berani jawab bang, bilang itu. Bisa kasih aku waktu lah bang beberapa hari ini. Terus dia bilang, boleh nggak apa-apa deh, tapi pikirkan baik-baik ya. Gitu dia bilang, iya bang nggak apa-apa, nanti kalau aku siap aku kabari itu. Nah setelah itu matilah nih telepon bang. Dia nelpon jam 11 siang itu bang. Nah setelah itu jam 3 sore aku udah ada keputusan. Aku bilang, telepon dia kan, Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Nah, aku ceritakan masalah tadi itu. Jadi aku mau bang, tapi dengan catatan ada syaratnya. Aku bilang, apa itu? Dek, sebutkan aja. Aku minta ada 2 orang saksi. Nah yang satu aku milihnya Ardiansah gitu. Ardiansah bang kenal lah ya. Nah yang satunya itu aku nggak sebutkan, tetapi dihadirkan Paduka. Paduka lah. Jadi 2 orang inilah saksi bang. Gitu. Bahwasanya itu bukan atas kemauan aku, tetapi memang ini untuk apa? Membalaskan sakit hati umat muslim. Jadi apabila terjadi suatu saat, mereka akan ini kan aku, bantu aku. Terus yang kedua, pokoknya mereka bertanggung jawab lah bang, begitu bang. Nah setelah itu bang, disusul rencana sama itu, bahwasanya aku melakukan nggak boleh di rumahku, gitu. Jadi aku disuruh milih, dicari orang-orang Kristen di sana. Jumpalah waktu itu room teman-teman Kristen itu. Nah kurang lebihnya gitu bang, sampailah berlanjut seperti itu. Tetapi yang buat aku sakit hati bang cuma satu bang. Rupanya aku ditipu mentah-mentah, aku cuma dijadikan kambing hitam bang. Itu makanya aku nggak terima sampai saat ini. Kami intinya nggak memaafkan bang, kami orangnya biasa aja, mau digimanain. Kalian di bawah bilang nggak mungkin. Asal kalian tahu, kalian tuh karena belum dimanfaatkan aja sama dia. Jadi itulah kurang lebihnya bang. Nah setelah itu kan aman, 3 bulan atau 4 bulan waktu itu masih aman-aman itu bang, belum ada apa-apa. Nah setelah itu baru muncul satu-satu tuh bang, udah mulai agak viral itu video saya itu, VT saya itu yang seperti itu. Nah baru kurang ajarnya bang, aduh aku disalah-salahkan sama dia bang. Yang bilang lah gara-gara aku Sofyatul minjak Al-Quran, padahal gimana nggak emosi aku coba bang. Coba abang bayangkan kalau abang ada di posisi aku bang, abang dihianati, abang ditipu secara terang-terangan, apa yang abang lakukan bang? Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, seperti yang kalian tonton di awal, itu adalah si Tuan Logika atau Muhammad Taufik yang saat ini sudah bertobat, dan sekalipun dia ini masih di agama Islam, tetapi dia sudah mulai jernih pikirannya, tidak lagi botol ya, menjadi sadar bahwa penghinaan, penistaan yang dilakukannya kepada Kristen selama ini adalah sesuatu hal yang salah, sesuatu hal yang tidak diperbolehkan baik di mata hukum, secara agamanya, dan apalagi secara agama Kristen. Dan teman-teman sekalian, yang pada akhirnya dia meminta maaf, dan orang-orang Kristen juga telah memaafkannya karena dia meminta maaf secara tulus. Nah teman-teman sekalian, ada yang aneh, karena ini video juga saya baru temukan teman-teman. Karena waktu itu saya mendengar dari orang-orang API ya, apologet Islam Indonesia, termasuk Ardiansah yang sudah disebutkan tadi. Dan juga ada si Fandi Ahmad ya teman-teman sekalian, yang selalu menjadi host dalam perdebatan-perdebatan.
Nah teman-teman, dia katakan bahwa ini si tuan logika ini di luar daripada kontrol mereka. Mereka tidak tahu bahwa tuan logika ini bisa melakukan itu. Dan juga Ardiansa waktu itu mengatakan kepada saya, Bang Laskar, itu si logika itu nanti kita akan cari tahu. Kalau dia adalah anggota API, hari ini juga kita pecat. Hari ini juga kita akan hajar dia habis-habisan. Karena Islam tidak mengajarkan demikian. Tetapi teman-teman sekalian ya, baru terbuka saat ini. Makanya kalau orang bilang itu ya, sepada pandainya tupai melompat, dia juga akan jatuh. Sepada pandainya monyet bergegam saat angin kencang, nanti ketika ada angin sepoi-sepoi, dia juga akan jatuh. Nah teman-teman sekalian, barang busuk jika disimpan itu akan semakin membusuk dan baunya akan menyebar luas. Ya, oleh karenanya jika ada hal yang tidak beres, itu bereskanlah. Ya, seperti ini. Ya, akhirnya terungkap semua. Ternyata ini adalah ya siasat. Ini adalah ya rancangan yang dengan disengaja, perbuatan yang dilakukan dengan cara sadar. Maka secara hukum kalau dilakukan itu, artinya misalnya kan pembunuhan berencana, pembunuhan dengan sengaja. Nah itu kan besar hukumannya, Pak. Tapi kan untuk tuan logika ya udah aman ya. Karena orang-orang Kristen sudah memaafkan. Karena dia udah meminta maaf dengan tulus. Dia juga menyadari semuanya itu. Sehingga kan tidak ada laporan polisi waktu itu. Nah ini yang lucunya, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, barulah ya, karena Juma sudah dilaporkan, Rifa sudah dilaporkan, Nora Aritonang sudah dilaporkan, dan Ratu Entok sudah tidur di dalam sel. Nah barulah diberikan laporan. Yang melaporkan siapa? Bukan orang Kristen yang melaporkan tuan logika ya. Tapi yang melaporkan adalah umat Islam sendiri ya, yang ada di dalam organisasi atau elemen GAPAI ya, Gerakan Anti Penistaan Agama Islam yang ada di Sumatera Utara. Mereka melaporkan tuan logika. Nah kita tahu ada U di balik B ya kan. Nah teman-teman sekalian, jelas tadi si saudara kita si logika membongkar semuanya. Ternyata dalang dari semuanya untuk menginjak-injak Alkitab Kristen pada waktu itu adalah Ustadz Juma. Si Ustadz Juma lah yang meminta tolong kepada si logika sama blender cabai, blender bumbu, blender daging ya. Wah, ngeri kali blender ya. Tapi ternyata blender tidak berani gitu ya. Nah, mereka manfaatkanlah si logika karena dia berani open camp ya, seperti yang dikatakan tadi. Akhirnya apa? Dia menginjak-injak Alkitab. Dan itu sangat viral. Lalu baru keluar-keluar ya. Keluar-keluar ketika room Kristen membahas logika ya kan. Ya termasuk di room saya di TikTok waktu itu. Kita memaafkan. Kita juga tidak melaporkan ya. Dan situasi logika terus menjadi viral pada waktu itu. Lalu tidak ada satupun orang Kristen yang melaporkan begitu ya. Nah, apa motifnya Juma? Karena ternyata Juma sakit hati dengan ibu. Ingat dengan dia ya, sedih. Almarhum ya Ibu Uti Wati Wamenah teman-teman sekalian. Di mana Ibu Uti waktu itu sedang membahas hadis tapi tidak sengaja menginjak gitu loh ya. Jadi jari jempolnya kenalah hadis. Ingat ya, hadis ya, bukan Al-Quran. Sehingga waktu itu kan menjadi berita nasional ya. Dan si Ibu Uti pun tidak bisa ditangkap karena juga dia mengandung penyakit ya. Karena waktu itu Ibu Uti pun dalam keadaan sakit. Ya, dan dia juga sudah meminta maaf. Dan dia mengklarifikasi bahwa itu bukan Al-Quran tapi itu adalah hadis. Karena dia duduk pada saat diskusi di TikTok. Ya, dan itu yang beredar. Nah Juma tidak terima hal itu, akhirnya menyuruh logika untuk menginjak Alkitab. Dan itu sangat terang benderang dilakukan teman-teman sekalian. Dan tidak lama kemudian, apakah itu juga motifnya Ibu Sofia Altul waktu itu, dia juga injak-injak Al-Quran, bahkan dia naik di atas Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, poinnya begini. Baik si logika maupun si
Ibu Sofiatul, dua-duanya saya sangat tidak setuju. Ya, itu suatu hal yang sangat keliru. Itu sesuatu yang sangat tidak etis. Ya, tunjukkanlah bahwa kita inilah orang yang memberitakan Injil tanpa harus menyakiti orang lain dengan cara demikian. Injak-injak kitab suci mereka. Demikian juga dari Islam. Mari kita tetap berdiskusi secara elegan. Kita dengan damai. Kita dengan secara ilmiah untuk kita berdiskusi. Ya, untuk edukasi. Untuk saling mengetahui tentang agama masing-masing. Jangan sampai kita saling menghujat. Seperti yang sedang terjadi. Nah teman-teman sekalian, akhirnya pada saat ini ya sudah pada dilaporkan semua. Logika sudah dilaporkan, si Juma, ya dalang dari semuanya sudah dilaporkan, Rifa sudah dilaporkan, Nora sudah dilaporkan. Dan kalau seandainya dikatakan bahwa ini adalah saling membalas karena lebih dulu ini, lebih dulu itu, sebenarnya kalau kita kembali kepada akarnya. Apa akarnya? Adalah kitab suci. Ya, kitab suci lah yang telah membawa kita menuju kepada penistaan-penistaan ini. Ya, karena dari teman-teman muslim sendiri kan sudah diajarkan di dalam kitab sucinya. Untuk apa? Untuk ya mendakwakan kekristenan bahwa yang disalib bukanlah Yesus Kristus. Yang disalib adalah orang yang diserupakan, kata Al-Quran. Berdasarkan inilah ya para ulama, ya oknum-oknum sering mengkait-kaitkan tentang Isa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya hadir para apologet Kristen. Teman-teman sekalian, demi ya Tuhan kita dan demi Injil Kristus, saya hadir di media sosial dalam berapologet juga pun itu karena saya banyak melihat para ustadz ya oknum yang kemudian mereka membahas kitab suci Alkitab, mereka menafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan sembarangan, mereka pelintir dan mereka merendahkan kekristenan itu sendiri. Itu sebabnya saya hadir sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 15 ya untuk memberikan jawab ya kapan saja dan di mana saja terhadap kepercayaan iman yang ada pada saya. Maka itu saya hadir untuk meluruskan keimanan saya yang dibelokkan, yang dibengkokkan oleh ustadz-ustadz dan apologet Islam. Dan sebenarnya ya jujur mereka tidak pantas menggunakan kata apologet ya. Karena apologet itu dari apologia ya. Artinya itu pembelaan iman. Nah sejak kapan Islam itu diserang? Iya kan? Justru mereka yang lebih dulu menyerang. Dari abad ke-6 mereka sudah bertolak belakang daripada Injil yang ada pada orang Kristen. Dengan mengatakan Alkitab sudah dipalsukan, sudah menjadi karangan-karangan. Ya, orang-orang Yahudi, Alkitab merubah-rubah kitab dan lain sebagainya. Palsulah Injil itu. Dan sejak dari akhir abad ke-6 itulah terjadi perdebatan-perdebatan sampai pada saat ini. Ya, itu akar persoalannya. Maka teman-teman sekalian, mari kalau udah terlanjur untuk berdiskusi semacam itu, kita berdiskusilah secara baik. Tanpa menghina. Saya Arif Gunung undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.